Selanjutnya kami persilahkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk menyampaikan pembentukan peraturan daerah yang akan menjadi acuan dalam pembahasan peraturan daerah baik prakarsa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021. Untuk itu kami persilahkan juru bicara Bapemperda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi NTB terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021, Selasa 25 November 2020, dibacakan oleh Ahdiansyah SHI. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Namo Buddhaya, salam kebijakan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi NTB, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB, singkatnya para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya. Semoga syafaat beliau dapat tercurahkan kepada kita, para pengikutnya, kelak di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan dan hadirin sidang yang kami hormati, berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan DPRD Provinsi NTB nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Provinsi NTB, dapat disampaikan bahwa tugas Badan Pembentukan Perda Provinsi NTB adalah: 1. Menyusun rancangan program pembentukan perda yang memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD. B. Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan perda antara DPRD dan pemerintah daerah. C. Menyiapkan rancangan perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan dari Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Pimpinan dan hadirin sidang dewan yang kami hormati, terkait hal tersebut, dalam rangka menyusun rancangan program pembentukan perda, Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi NTB telah melaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi NTB dengan tujuan untuk harmonisasi raperda tahun 2021 sehingga menghasilkan usulan 6 buah raperda yang merupakan usul prakarsa DPRD Provinsi NTB dan 6 buah raperda atas usul prakarsa Gubernur dengan rincian sebagai berikut. A. Raperda usul prakarsa DPRD Provinsi NTB. 1. Raperda tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minum beralkohol. 2. Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan dan petambak garam. 3. Raperda tentang perlindungan mata air. 4. Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan produk lokal. 5. Raperda tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. 6. Raperda tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikoterapika dan zat adiktif lainnya. Raperda B. Raperda usul inisiatif Gubernur NTB. 1. Raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Raperda tentang pencegahan dan pengendalian pemasukan hewan menular rabies. 3. Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan. 4. Raperda tentang pengelolaan gabah dan jagung. 5. Raperda tentang penjamin keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Dan 6. Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
pimpinan dan sidang dewan yang kami hormati, dari hasil kajian terhadap 6 buah rancangan peraturan daerah tersebut merupakan inisiatif DPRD Provinsi, maka dapat kami sampaikan beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu A. Raperda tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Adapun pokok pikiran dari raperda ini adalah sebagai berikut. 1. Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan raperda minum beralkohol di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Ruang lingkup pengaturan dalam perda ini memuat dispensasi kepada pelaku usaha secara selektif dan ketat. 3. Sejalan dengan hal itu pula, pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/per/4/2014 tentang pengendalian pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir, dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/per/1/2015. B. Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. 1. Nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam adalah kelompok pemangku kepentingan yang sangat berkaitan dengan isu kelautan dan perikanan. 2. Tidak tercapainya kesejahteraan pada 3 kelompok tersebut disebabkan karena permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebihan, serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. 3. Adapun tujuan raperda antara lain: A. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha. B. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan. C. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pembudidaya ikan dan petambak garam. D. Menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan dalam rangka menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan. E. Menumbuhkan sistem dan kelembagaan pembiayaan melayani kepentingan usaha. C. Raperda tentang perlindungan mata air. Adapun pokok-pokok pikiran dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan mata air ini, yaitu antara lain: 1. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK NTB mengungkapkan data penting tentang kondisi mata air di NTB. B. Kondisi demikian mengharuskan pemerintah dan DPRD Provinsi NTB berperan aktif untuk mengambil kebijakan, melindungi dan menyelamatkan mata air sebagai sumber utama yang akan mendukung kehidupan manusia untuk tidak hilang atau rusak. 3. Adapun tujuan dari raperda ini antara lain: A. Menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung ekosistem dan fungsi mata air. B. Memelihara keberadaan serta keberlangsungan keadaan, sifat, dan fungsi mata air. C. Melindungi mata air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan disebabkan oleh daya rusak alam. D. Raperda tentang perlindungan pemberdayaan produk lokal. 1. Bahwa Provinsi NTB memiliki potensi produk lokal yang mempunyai daya saing dalam pasar lokal dan nasional. 2. Kemitraan dengan pasar modern dan minimarket di wilayah Nusa Tenggara Barat perlu didorong agar menyediakan tempat untuk memasarkan produk lokal. 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan produk lokal. E. Raperda tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Adapun materi yang diatur dalam raperda ini adalah sebagai berikut. Hingga saat ini Provinsi NTB memiliki 500 benda cagar budaya, namun ketersediaan cagar budaya di NTB memiliki tantangan, terutama kerusakan dan pengabaian keberadaannya. Di samping itu, secara hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cagar budaya memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Pasal 95 ayat menguraikan tugas pemerintah daerah dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, yaitu: A. Penelitian dan pengembangan cagar budaya. B. Menyediakan informasi. C. Menyelenggarakan promosi cagar budaya.
2. Pemberdayaan pada uraian fakta dan kewenangan pemerintah provinsi di bidang cagar budaya di atas. Raperda tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya merupakan sebuah kebutuhan hukum daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan kewenangan daerah yang diberikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Maaf. F. Raperda tentang pencegahan penyalahgunaan narkotik, psikoterapika, dan zat adiktif lainnya. Adapun pokok pikiran dalam pembentukan rancangan perda ini yaitu antara lain: 1. Masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat Nusa Tenggara Barat, saat ini dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif lainnya. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 3. Dalam pengaturan mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif lainnya juga dimuat ketentuan mengenai wajib lapor bagi pecandu narkoba. 4. Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif lainnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penanganan yang holistik, terpadu, dan berkesinambungan. Pimpinan dan hadirin sidang yang kami hormati, dengan adanya program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021, diharapkan ada tekad bersama antara DPRD dan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan Pro-Pemperda sebagai acuan pengajuan Raperda pada tahun 2021. Demikian penjelasan Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap 6 buah Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB tahun 2021. Semoga kerjasama yang baik antara DPRD dengan pemerintah daerah dapat dilanjutkan pada pembahasan Raperda ke depan, baik oleh Pansus maupun komisi-komisi, sehingga apa yang kita harapkan dapat diwujudkan sesuai rencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan lahir batin bagi kita semua, agar kita dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian hadirin sidang Dewan, kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.